Shalom, Tuhan memberkati. Dan hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah berada di wilayah kerajaan Allah di muka bumi ini. Puji nama Tuhan, kalau bangsa kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah juga akan dijadikan pemenang. Shalom, shalom, teman-teman dari GPI Haleluya Palur. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah online sore hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati kami semua Tuhan, berkati pelayan-Mu, juga berkati pemimpin pujian, serta berkati pemain musik Tuhan. Engkau persatukan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala yang akan menaburkan firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya firman-Mu dapat masuk ke dalam hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kiranya Engkau berkati gembala kami Tuhan. Engkau beri kekuatan, kesehatan, dan Engkau berkati dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Haleluya Tuhan, kiranya firman-Mu masuk ke dalam hati kami masing-masing. Kami mengadakan ibadah sore hari ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, semua kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh sukacita besar boleh kita rasakan, karena bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan untuk bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Dan saat sore hari ini Bapak dan Saudara, mari kita satukan hati kita untuk kita boleh berdoa menaikkan ucapan syukur kita, karena Tuhan telah memilih kita untuk menjadi rakyat yang diberkati Tuhan. Mari Bapak dan Saudara, kita mau bersama-sama menyanyikan Tanah Airku. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku.
tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Bagi kami Bapa, kami rindu Tuhan bersatu hati mendoakan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Berdoa bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Terima kasih Bapa, sukacita besar Tuhan, sorak-sorai bagi Engkau ya Bapa, telah kami berikan untuk Engkau ya Bapa. Bila segala pujian kami Tuhan belum jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami ingin Tuhan Kau merdekakan ya Bapa, lebih dari pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap orang yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, puji nama Tuhan. Kalau bangsa kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah juga akan dijadikan pemenang kita, karena kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam skala perkara, hidup lestari kalahkan oleh kuasa darahkan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Hidup lestari kalahkan oleh kuasa darahkan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita angkat tangan kita. Haleluya. Limpahkanlah bangsa Yesus akan segalanya.
persiapkan hati kita untuk mendengar taburan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang akan kami terima belum menjadi berkat dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang selalu menolong kami, Bapa. Tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami, Bapa, karena mujizat-Mu selalu ada bagi kami. Amin. Shalom, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita telah menyanyi, memuji, muliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan sama-sama
belajar tentang firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Sore yang indah Kau berikan pada kami. Cuaca yang luar biasa Kau berikan pada kami. Sehingga kami dapat datang di bait-Mu yang kudus walaupun melalui online. Kami dapat bersama-sama menikmati berkat-Mu. Urapi hamba-Mu dan buka hati kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Judulnya 2 Korintus 5 ayat 7. Ya, 2 Korintus 5 ayat 7. Bunyinya, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mampu tidak kita menerjemahkan ayat ini dalam kehidupan kita? Bisa tidak kita mengerjakan apa yang dikatakan firman ini dalam hidup kita sehari-hari? Yaitu hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, kalau ini ditanyakan pada kita, pasti jawabannya amin. Tetapi sekali lagi, apakah ayat ini bisa kita terapkan dalam hidup kita? Mari kita belajar kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus membeberkan kehidupan Abraham. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Ya. Ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa tanpa dasar untuk berharap. Tapi Abraham tetap berpegang pada janji Tuhan. Hebat. Ya, tanpa dasar untuk berharap. Tapi Abraham tetap berharap pada janji Tuhan. Abraham berumur 100 tahun. Sarah berumur 90 tahun, kira-kira 90 tahun dan sudah mati haid. Secara fisik sudah tidak mungkin. Tetapi Abraham tetap berpegang teguh pada janji Allah. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dapat membayangkan enggak? Usia 100 belum punya anak. Tetapi janji Allah, kamu akan menjadi bapak bangsa yang besar. Kamu akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit. Bagaimana menerjemahkan kepercayaannya ini dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu dengan fisik yang dia miliki. Nah, Abraham tidak melihat situasi, Abraham tidak melihat keadaan, Abraham tidak melihat apapun juga. Tetapi Abraham melihat bahwa Allahku sanggup untuk melaksanakan. Sehingga tadi secara fisik jelas tidak mungkin. Tetapi masih ada hati yang mengatakan Allahku sanggup untuk melakukan
apa yang telah dijanjikannya. Nah, kisah inilah yang harus menumbuhkan iman kita. Jangan asal baca, jangan asal mengerti, jangan asal hafal. Tetapi kisah ini loh yang harus membawa kita, menumbuhkan iman kita. Sehingga iman bukan sekedar mengatakan aku percaya, tetapi iman harus diterapkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Iman tidak boleh berubah karena situasi. Iman tidak boleh berubah karena besarnya masalah. Iman tidak boleh berubah walaupun keadaan sudah tidak memungkinkan. Perhatikan Abraham. Iman Abraham tidak goyah karena usia. Iman Abraham tidak goyah karena Sarai sudah mati haid. Iman Abraham tidak goyah karena dia tahu Allahku hebat, Allahku luar biasa. Nah, apakah Rasul Paulus juga menerapkan keyakinan ini? Apa hanya sekedar mengajar kita, tetapi dia tidak melakukan apa yang diajarkannya? Mari kita buka Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang kuhidupi ini adalah hidup oleh iman. Jadi bukan Rasul Paulus ngajar tentang Abraham, tetapi dia tidak menerapkan hidup. Tidak. Rasul Paulus mengajar kita pada sore hari ini untuk melihat Abraham. Dan Rasul Paulus menunjukkan apa yang dikerjakannya. Bagaimana dengan kita? Jangan berkata, aku adalah manusia yang tentunya tidak memiliki iman sehebat Abraham. Karena aku manusia biasa. Jangan mengatakan itu. Alkitab mengatakan Elia juga manusia. Alkitab mengatakan Yosua juga manusia. Lalu Alkitab juga menceritakan Musa juga manusia. Apa hebatnya Elia? Elia mengatakan langit tidak hujan 3,5 tahun. Jadi, ya, Yosua mengatakan, hai matahari berhenti, hai bulan berhenti. Berhenti. Dan Musa mengangkat tongkatnya, memukulkan tongkatnya. Laut terbelah menjadi 2. Manusia. Manusia biasa, sama seperti kita. Hanya mereka berani menerapkan firman Tuhan 100%. Apa kata Allah tidak ditambah, apa kata Allah tidak dikurangi. Pokoknya aku percaya. Ini yang diajarkan. Nah, setelah kita punya pengertian bahwa Allah selalu menggenapi janjinya, maka mari kita realisasikan. Setiap janji Allah pasti ya dan amin bagi saya. Amin. Ya, setiap janji Allah ya dan amin bagi Bapak, Ibu dan Saudara. Kita sudah memiliki pengertian, tambah aja pengertian itu. Mari kita letakkan hidup kita pada 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ada yang sakit, didoakan. Jangan melihat kesembuhannya mana, tapi percaya bahwa saya pasti sembuh. Yang kurang, mari kita percaya bahwa Allah itu
mencukupi kehidupan kita. Jadi hidup percaya ini harus kita latih. Hidup ini bukan karena melihat. Kalau melihat, pandangan kita ini masih gampang digoyahkan dengan berbagai macam apa yang kita lihat. Tetapi hati yang kuat, aku percaya Allah sanggup untuk mengerjakan apa yang ku minta hari ini. Dalam nama Yesus, iman yang kuat akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Bukan langkah lagi, tapi lompatan. Ya, kita melompat bukan karena kita tahu, tetapi kita melompat karena kita punya iman. Abraham walaupun tidak ada dasar untuk berharap, istrinya sudah mati haid. Tidak mungkin itu. Tapi apa kata Abraham? Aku percaya. Hari ini tantangan bagi kita. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang kita lihat pasti kurang baik. Yang kita lihat pasti mengkhawatirkan. Tetapi aku percaya Tuhan bekerja. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah ajarkan tentang iman Abraham. Kau telah mengajarkan tentang iman Rasul Paulus. Dan saat ini kami dapat menerima Tuhan. Kenyataan hidup kami berjalan, melangkah, melompat karena kami punya iman di dalam nama-Mu. Kau baik Tuhan, Engkau bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah online saat ini, mari kita bersama-sama mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita tetap pada tata aturan pemerintah. Yang pertama adalah memakai masker, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan. Harus wajib dan ditambah satu berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk ibadah online ini agar tetap jalan. Nah, supaya ibadah online ini tetap jalan, Bapak Ibu yang ikut ibadah online ini, mari beri komen. Yang kedua, beri kami like. Dan yang ketiga, share minimal 5 orang. Lalu doakan agar kru tetap sehat, doakan agar kru semangat, doakan agar alat-alat awet. Ya, alat-alat kita ini sudah kita bawa ke sana kemari 2 tahun lebih. Tapi Tuhan jamah, Tuhan urapi, awet untuk digunakan. Ya. Lalu GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah tatap muka. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti ibadah tatap muka, kami mengundang. Minggu pagi jam 7 ada anak sekolah minggu. Minggu pagi jam 9 ibadah raya. Selasa jam 6 sore ibadah pendalaman Alkitab. Rabu jam 6 sore ada ibadah cabang Perumnas. Dan Jumat ada ibadah permata jam 6 sore di Graha. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan, yuk kami undang supaya Bapak Ibu ikut terlibat. Entah di cabang, entah di permata, ataupun dalam pendalaman Alkitab. Ya, kami mengundang Bapak Ibu. Nah, mari sebelum kita akhiri, kita akan naikkan doa syafaat terlebih dahulu. Kami bersyukur padamu Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur padamu, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami dengan keamanan, kedamaian. Engkau akan pimpin, berkati para pemimpin negara kami. Terlebih Presiden Bapak Joko Widodo, berkati beliau Tuhan di dalam melaksanakan tugas-tugas negara. Berkati dengan kesehatan yang baik, dengan hikmat-Mu. Kami berdoa untuk para menteri, berkati beliau Tuhan untuk menjalankan segala tugas-tugas yang mereka emban. Kami juga berdoa untuk
para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau Tuhan untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. Berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini Engkau mengajak kami untuk menyatukan iman kami. Berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya, untuk Arin, untuk Ibu Setyo Purnomo, untuk Ibu Gito dan Ibu Linda. Pada saat kami berdoa, bilur-Mu Kau jamahkan. Dan kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami percaya Tuhan, Kau bekerja dengan luar biasa sesuai dengan pelajaran hari ini, yaitu iman kami yang bicara. Saudara kami disembuhkan. Engkau pulihkan Pak Paulus Subdito, saudara kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak Ibu Sriono, Pak Hinanto, Pak Marsudi. Pemulihan terjadi. Maka di dalam nama Yesus Engkau telah dipulihkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjamah saudara-saudara kami. Sebentar kami akan akhiri ibadah online kami. Namun berkat-Mu Kau nyatakan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu Kau pun mengatakan, engkau diberkati. Jika engkau berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.